Saya ingin ajak kita belajar dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ada suatu rangkaian pengalaman yang baik sekali yang mari kita renungkan sama-sama pada malam hari ini. Mungkin Anda sudah dengar cerita ini sudah cukup lama, Anda sudah baca berulang-ulang, tapi saya ingin mengulangi, memberikan review atas beberapa hal yang perlu kita lihat bersama-sama. Yohanes pasal 5 mulai ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya mau tunjukkan 3 poin minimal pada malam hari ini yang saya berdoa jadi renungan buat setiap kita, karena ini penting untuk kehidupan kita. Yang pertama, Anda harus perhatikan kata kunci yang pertama di sini adalah kata sewaktu-waktu. Nah, kalau Anda perhatikan pada ayat yang keempat dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saya bertemu dengan seorang bapak beberapa hari yang lalu. Pada waktu itu minta waktu untuk ketemu dan berbicara. Dan biasanya saya berdoa dulu, saya bilang, "Tuhan, berikan sesuatu yang saya harus sampaikan." Karena kalau tidak ada rema tertentu, pembicaraan kita tidak akan memberikan hasil yang ilahi dan apalagi kekal, apalagi mengubah kehidupan. Kita hanya akan bicara ngalor ngidul dan tidak ketahuan arahnya mau kemana. Nah, ketika saya berdoa sebelum saya berangkat ke gereja, karena ada waktu janjian pada waktu itu, ada satu kalimat yang terlintas dalam benak saya, saudara. Itu sebetulnya bukan dari Alkitab, tapi dari iklan pager sebetulnya. Itu iklan pager berkata begini, "Sewaktu-waktu hidup Anda bisa berubah." Anda pernah tahu itu ya? Ada iklan radio panggil, dan kalau Anda perhatikan itu kalimatnya berkata begini, "Sewaktu-waktu hidup Anda bisa berubah." Aneh sekali, Tuhan bukan pakai ayatnya, dia ambil dari iklan pager untuk mengingatkan saya sesuatu. Lalu saya ingat akan ayat ini, saya buka Yohanes 5. Dan saya dengar, saya baca, ada kata yang sama, kata kunci yang sama, yaitu kata sewaktu-waktu. Nah, kalau Anda perhatikan, itu orang ya, jumlahnya puluhan. Kolam Bethesda cukup besar. Saya pernah lihat, saya 2 kali ke Israel, saya lihat bekasnya, serambi-serambinya, itu bukan kolam kecil, bukan seperti kolam ikan kecil, itu cukup besar dan cukup luas. Nah, Anda bisa bayangkan berapa puluh orang yang tunggu di situ. Apa yang mereka tunggu? Mereka tunggu kata sewaktu-waktu itu, saudara. Nah, apapun juga penyakitnya, Alkitab berkata, sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun lalu menggoncangkan airnya. Nah, orang yang punya pengharapan kepada Allah, dia tunggu akan momentum Tuhan. Dia tunggu sewaktu-waktu itu datang dalam hidupnya. Saya mau berkata buat saudara, apa yang membuat kita ini jadi orang-orang yang menarik adalah karena kita punya Tuhan yang menarik. Tuhan yang tidak pernah bisa ditebak oleh siapapun juga. Itu hebatnya, saudara.
Manusia Anda bisa pelajari, oh orang ini modelnya seperti ini, kebiasaannya begini. Tapi Allah dalam kemahakuasaannya, dalam kemahatauannya, Dia Allah yang tidak bisa ditebak oleh manusia, apa yang langkah berikutnya akan Dia ambil. Nah, ini kebenaran yang Anda harus tanamkan betul dalam hidupmu. Oleh karena itu Alkitab berkata, kapan waktunya malaikat menggoncangkan, tidak ada orang bisa tebak. Sewaktu-waktu itu kata kuncinya. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan, hidup kita harus berani berkata, hey, sewaktu-waktu hidupku bisa berubah. Bukan berubah jadi tambah buruk, berubah from glory to glory. Amen. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Nah, hanya orang yang kenal betul karakter Allahnya, yang tahu Dia bergerak sewaktu-waktu, orang itu setiap hari ketika engkau bangun pagi, engkau akan sadar engkau bangun dengan pengharapan. Elia contohnya, dia pernah berdoa minta hujan turun. Saya mau tanya, berapa kali dia berdoa, saudara? Hah? Berapa kali? Nggak ngerti. Guru sekolah minggu, berapa kali Elia berdoa? 7 kali. Kenapa nggak jawab dengan 7 gitu? 7. Nek keliru ora kertoro 7. Mau main safe, saudara. Anda nggak pernah bisa jadi juara kalau Anda mau main safe. Amen. Kesebelasan main safe, 11 pemainnya gelantungan di gawang. Pokoknya rak kebobolan. Anda tidak bisa menggolkan apa-apa. Ngerti, saudara? Gawangmu Anda taruh meriam, Anda taruh granat, Anda taruh apa. Mungkin tidak ada bola masuk, saudara. Tapi kau tidak bisa masukkan bola ke jarang lama. Itu juga tidak pernah menang. Draw tidak sama dengan menang, saudara. Amen. Nah, Elia berdoa 7 kali. Sekali dia berdoa, Alkitab berkata dia doa dengan mukanya ke tanah di antara kedua lututnya. Dia doa melungkup, dia sembayang betul. Apa yang dia minta? Dia minta hujan diberi. Setelah dia berdoa, dia berkata apa pada budaya? Coba naik ke atas, lihat ke atas laut sana. Nah, bujangnya naik dan melihat, tidak lihat apa-apa. Dia turun lagi, saudara. Dan dia lapor, tidak ada apa-apa. Apakah dia berhenti? Tidak. Ini orang tahu sewaktu-waktu doanya dijawab. Amen, saudara. Nah, orang yang kenal dengan Tuhannya, setiap pagi dia bangun, dia akan berkata begini, Tuhan, inikah harinya di mana sewaktu-waktu itu akan datang. Siapa yang sebetulnya Anda berkata gini, Tuhan, aku pengen perubahan hidup. Angkat tangan tinggi. Sewaktu-waktu hidup Anda bisa berubah. Bukan kata pager, kata firman Tuhan, saudara. Sewaktu-waktu hidup Anda berubah. Kalau pager bisa mengubah jadi turun, tiba-tiba pacar berkata, mulai hari ini hubungan kita putus, Anda kolaps, saudara. Tapi Tuhan, kalau Anda diubah Tuhan, from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Elia berdoa sampai 7 kali, sampai dia lihat awan hanya sebesar telapak tangan. Dia tahu that's it. Itu perubahan yang dari Allah sedang datang. Jangan pernah frustrasi dengan kehidupan kita. Alkitab berkata, kasih setia Tuhan selalu apa? Baru setiap pagi. Selalu baru. Loh, hari ini gak ada apa-apa. Nah, besok itu lain dengan hari ini. Ngerti, saudara? Ada satu excitement, ada hal yang baru yang kita tidak ngerti, tapi kita yakin pasti baik. Dan hasilnya itu luar biasa. Dan asalnya dari Allah. Sewaktu-waktu hidupku bisa berubah. Yufang, kapal berlayar, jangan harap 5 juta, 6 juta. Sewaktu-waktu ikan paus nyangkut di jalaku. Siapa tahu? Who knows? Tidak ada orang tahu. Sewaktu-waktu. Dan kamu beri saya bagian kepalanya aja untuk Butina. Sewaktu-waktu. Amen, saudara. Saya baru diberikan apa kemarin? Tengiri, saudara. Gede. Anda baik-baik dengan Yofang lah, supaya dia ingat setiap Anda. Gede. Tengiri. Saudara. Sewaktu-waktu. Amen, saudara. Bukan berharap, oh Yofang akan kirim hari ini. Bukan. Berharap ke Tuhan bahwa sewaktu-waktu sesuatu yang baik akan terjadi. Orang yang menanti Tuhan, dia menanti dengan pengharapan seperti itu. Ketika dia bangun pagi, dia tahu hari ini ada 24 jam aku bisa lewati. Dan kau bisa berkata, dalam 24 jam ini, sewaktu-waktu sesuatu terjadi. Oral Roberts, istrinya punya kebiasaan, saya pernah sharing. Setiap telepon berdering, dia berkata, this is my miracle. Ini mujizat buat saya.
Anytime. Daripada, wong kui meneh kira-kira. Jangan saudara. Telepon berdering, Anda berkata, wah nagih hutang ini, berat hidupmu. Telepon berdering, engkau berkata, this is my miracle. Ini mujizat buat saya. Ternyata bukan. Oke, sewaktu-waktu akan datang yang seperti itu. Karena Allah kita bergerak sewaktu-waktu. Nah, orang Kristen yang puas dengan hidupnya, dia nggak punya pengharapan ke depan. Orang Kristen yang berkata, Tuhan, aku tidak puas dengan apa yang ada pada hari ini. Bukan karena kita ingin materi, kedudukan, atau apapun di dunia lebih lagi. Bukan. Tapi karena kita ingin Tuhan lebih lagi. Dan kita berkata, sewaktu-waktu hidupku bisa berubah. Dan itu selalu merupakan cara kerja Tuhan. Ketika Yesus berkata pada murid-muridnya, kamu tunggu di Yerusalem sampai aku curahkan roh yang dari atas. Tidak ada orang tahu berapa lama mereka harus tunggu. Nah, 500 orang kata Paulus menyaksikan Tuhan terangkat ke surga. Yang hari itu kumpul hanya 120 orang, saudara. Yang sisanya kemana? Tunggu sekian lama gak datang, mungkin ke pasar dulu, ngurus kerjaan dulu, tanpa mereka mengerti sewaktu-waktu. Nah, Alkitab berkata, waktu roh Allah diberikan dikatakan tiba-tiba. Pencurahan roh terjadi tiba-tiba. Suddenly, luar biasa. Sewaktu-waktu. Jadi kalau Anda bangun pagi, ngomong dong sama suamimu, sama istrimu, sama temanmu, sama saudaramu, berkata, mungkin hari ini ada lompatan buat hidupku. Mungkin inilah hari sewaktu-waktu itu. Nanti pulang di rumah, ambil kertas, ambil spidol, tulisi sewaktu-waktu. Tempel di depan kaca, saudara. Engkau bangun tidur, lihat mukamu kusut begitu, dengar kata apa? Sewaktu-waktu. Apakah mungkin hari ini yang kusut ini berubah jadi cerah? Bisa, saudara. Orang Kristen punya pengharapan. Allah yang kita sembah, itu Allah yang berjanji memberikan sesuatu yang baru setiap hari. Kolam Bethesda masih membuktikan bahwa ini terjadi sampai dengan hari ini. Amen. Hidup kita tidak pernah dipanggil untuk jadi monoton. Kita dipanggil untuk bergerak from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Waktu kemarin saya antarkan Linda dan Ineke, saya merenung begini, siapa pernah menyangka dari dua orang ini satu kali akan diiringi oleh begitu banyak teman-teman keluarganya. Kemarin berapa puluh orang tuh, se-RT itu kumpul semua dengan ponaan-ponaannya, melepas mereka berangkat, bukan berangkat cari duit, saudara, berangkat masuk dalam ladangnya Tuhan. Hidup kita sewaktu-waktu bisa berubah. Anda mungkin kenal Linda hari ini karena Anda beli buku, beli kaset, Anda disusui, kadang-kadang kelebihan, kadang-kadang kekurangan, mungkin nyusu Anda nggak pas atau apa. Itu mungkin Linda yang dikenal, tapi hari ini sebentar lagi orang-orang Dayak akan berkata, hamba Tuhan datang di tengah-tengah kami. Sewaktu-waktu hidup Anda bisa berubah. Amen. Hari ini belum selesai, masih jam 8, saudara. Masih ada berapa? 4 jam lagi untuk dikatakan hari ini. Yang Tuhan sediakan hari ini buat kita masih sisa 4 jam lagi. Nek lewat Pak, berarti yang baru dia beri, saudara, untuk 24 jam berikutnya. Sewaktu-waktu hidup kita bisa berubah. Amen, saudara. Lah sampai kapan Pak? Sewaktu-waktu. Berubahnya sewaktu-waktu. Itu Tuhan. Itu Allah. Sampai hari ini saya masih percaya dia bergerak luar biasa. Kerinduan Tuhan itu memberikan surprise yang bagus kepada anak-anaknya. Kemarin istri saya berulang tahun, saudara. Kemarin, jadi besok sudah terlambat. Kalau ngadunya besok denda 2 hari, saudara. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Benyamin tuh bilang, Pak tulis ini, saya bilang, Polos desain, ini khotbahnya siapa? Harold masuk rupanya. Oke. Nah, anak saya, kami bertiga membuat saudara, persepakatan di belakang. Mari beri mamah kado. Jadi hari sebelumnya kita sudah janjian. Pokoknya hari ini kita mau beliin mamah kado.
Saya agak repot saudara. Kami keuangan keluarga terbuka. Saya nggak pernah simpen duit. Dia yang sering kali masukkan di dompet saya. Kadang-kadang saya tahu ini ada isinya atau enggak. Saya nggak tahu juga saudara. Jadi semua dia yang pegang duitnya. Tapi anak-anak itu punya uang jajan. Nah, anak yang besar sudah mulai ngerti uang tunai ditabung. Yang kecil belum ngerti citos, ciki, permen segala macam tiap hari. Tapi yang gede sudah mulai ngerti. Jadi dia simpen nih, ditabung gitu. Terus tabungannya ditaruh plastik, mungkin nggak dimasukkan bank, takut likuidasi, saya nggak tahu. Terus gini, kotak sumbangan, bukan tabungan tapi sumbangan gitu. Terus begitu, ya masukin duitnya di situ. Terus saya ngomong sama sama Kesia, papa ini duitnya tinggal sedikit nih. Kalau kamu nggak keluar duit, kita nggak bisa beliin mama apa-apa. Pakai duitku pak, nggak apa-apa. Keluarin semua duitnya, pagi-pagi kasihkan saya. Jadi saya jemput anak saya, hari sebelumnya kami ke Sri Ratu, saudara. Duit cuma sedikit, nggak banyak, cariin barang untuk mama sama Sasa, saudara. Jadi terus dibungkus, dia sembunyikan. Dia masuk rumah, nggak cari mamanya, dia lari ke atas. Masukkan lemarinya, dia dikunci. Sore-sore kita buat kartu selamat ulang tahun. Apa yang dia mau? Surprise buat mamanya. Dia sudah merencanakan nanti bangun pagi, papa tak bangunin, katanya, lampu dinyalakan, kita nyanyi, katanya. Mama suruh niup lampu, bukan niup lilin. Tapi itu apa sebenarnya? Surprise kan saudara? Bapakmu di surga mau berikan surprise. Sewaktu-waktu hidup kita bisa berubah. Pager bisa membuat jadi baik, jadi buruk saudara. Tapi Allah mengubah kita jadi baik. Jangan putus harapan. Amen. Orang-orang yang sudah mulai capek, nunggu tak tekan-tekan, tak beritahu. Sewaktu-waktu. Hari ini masih jam 8 malam. Masih 4 jam lagi. Siapa tahu, pulang dari kebaktian ini, sesuatu yang baik terdengar, saudara. Siapa tahu jam 11 nanti, ada telepon mujizat berdering di rumah saudara. Kalau ada telepon berkata, this is my miracle. Ketemu orang menyebalkan, tidak apa-apa. Ini orang diubah oleh mujizat Tuhan. Amen. Tidak pernah ada kekecewaan dalam diri orang benar. Sewaktu-waktu hidup kita bisa berubah. Haleluya. Yang kedua, saudara. Mari lihat lagi ayat yang keempat. Sebab, apa saudara? Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan apa? Menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah sekarang saya waktu baca ini saudara, kelintas pikiran nakal sebetulnya. Nakal-nakal bukan nakalnya apa, tapi memang nakal saudara. Saya bayangkan begini ya, itu kan orang jejer-jejer di pinggir kolam, ya nunggu gitu. Kapan goncang lompat? Karena tidak semua orang yang lompat sembuh loh. Yang lompat pertama yang sembuh. Lompat kedua gak sembuh saudara. Terus saya mikir begini, nek ada orang iseng bi. Dari jauh ada tuh orang iseng tuh melempar batu kali. Kubiak gitu, batu muncrat gitu ya. Nah yang lompat itu kalau orang lumpuh, gak bisa berenang. Itu malah jadi penyakit atau sembuh kira-kira. Itu pikiran saya begitu saudara. Saya bilang Tuhan, ya ini maafkanlah aku tapi keluar di pikiran itu. Coba Anda bayangin ya, orang tegang kan. Kan sewaktu-waktu kan gak tahu kapan. Ditunggu gitu ya, mulai goyang, angin lewat, jadi airnya goyang. Tapi bagaimana kalau ada orang iseng? Mosok sekian ribu orang Yahudi itu salah kabeh ya enggak saudara. Sing nyalebno Yesus juga banyak, teriak-teriak ya banyak, ya kan? Milih Barabas juga banyak, artinya tuh kelompoknya Barabas juga nggak sedikit kan? Lihat orang begitu iseng bisa nggak? Bisa. Batu dilempar gitu, kan goncang, don jekur gitu, orang yang mari, rak mari, bisa nggak orang gitu? Lalu tiba-tiba saya lihat kata goncang, kata menggoncangkan di sini. Nah dalam bahasa aslinya kata ini sebetulnya artinya taraso. Nah itu dipakai untuk kata menggoncangkan secara fisik. Tapi di perjanjian baru ternyata itu merupakan suatu kata kiasan atau gambaran secara rohani yang lebih banyak ternyata dipakai untuk hal yang negatif.
Nah, coba saya ajak Anda lihat beberapa bagian ya. Lukas 24, Injil Lukas pasal 24. Kalau di Yohanes 5 tadi jelas itu Tuhan, malaikat yang menggoncangkan, kesembuhan terjadi. Tapi pengertiannya itu dalam perjanjian baru banyak dipakai juga untuk menggambarkan goncangan dalam pengertian yang negatif. Coba lihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-38. Ntar saya jelaskan di mana poin saya. Lukas pasal 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul apa saudara? Keragu-raguan di dalam hati kamu." Kata ragu-ragu itu sebetulnya kata goncang, sama, taraso. Ya, apa ragu-ragu itu positif? Enggak, saudara. Itu teguran Tuhan, mengapa ragu-ragu dalam hatimu? Itu goncang sebetulnya hati mereka. Oke, itu negatif. Yang kedua, coba buka Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya, kayak goncang hatinya. Ya, Tuhan tidak goncang imannya, tapi goncang hatinya. Lihat orang-orang yang dia kasih nangis kayak begitu, goncang hatinya. Dan dikatakan, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Yang ketiga, pasal 13. Lihat pada ayat yang ke-21. Pasal 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Bahasa Inggrisnya troubled in spirit. Troubled itu taraso, goncang. Seperti rohnya, getar saudara. Dan dia berkata, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dia lihat ada orang yang dekat dengan dia akan masuk neraka. Goncang rohnya, getar. Dia berkata, "Kamu akan menyerahkan aku." Nah, itu kata taraso yang sama dipakai. Yang berikutnya, Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17. Perhatikan pada ayat yang ke-8. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, ketika orang banyak dan pembesar-pembesar itu mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Kata gelisah sini juga taraso. Yang terakhir, pasal 15 atau tunggu, ayat 13 dulu. Ayat 13 dari pasal 17 yang sama. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dan Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datanglah juga mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Kegelisahan karena hasutan. Gelisah ini juga taraso. Yang terakhir pasal 15 sekarang. Dari Kisah Rasul tadi pasal 15 ayat yang ke-24. Kisah 15 ayat 24 Alkitab berkata, "Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka." Ada ajaran yang membuat kita gelisah dan goyang. Nah, sekarang saudara, dari pemikiran yang nakal tadi, bagaimana kalau ada orang lempar batu? Tiba-tiba saya tahu begini saudara. Kita harus mengerti dan waspada bahwa dalam hidup kita ada dua macam goncangan. Satu, goncangan karena Tuhan yang membawa pada perubahan hidup yang sewaktu-waktu. Yang kedua, goncangan yang dari si jahat. Nah, orang yang mengikuti goncangan yang keliru, Anda masuk di dalamnya, saudara basah kuyup, kalau Anda lumpuh Anda tenggelam, saudara. Bukan tambah baik, tambah parah sakitnya. Allah akan memberikan tandanya, goncangan ilahinya, yang membawa kepada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Tapi setan bisa memberikan goncangan palsu, yang kalau Anda masuk di dalamnya, Anda akan binasa loh karena goncangan itu.
Nah, betapa orang Kristen harus kenal Tuhannya lebih baik lagi pada akhir zaman ini. Sebab kalau tidak, kalau engkau ngikuti goncangannya setan, Anda bisa celaka. Ada banyak faktor yang bisa membuat kita masuk goncangan itu, karena yang kita pikir Tuhan ternyata hantu. Para murid ketika di Danau Galilea, ombak begitu besar, Tuhan jalan di atas air, mereka teriak itu hantu. Lihat, bedakan Tuhan dan hantu, saudara. Bahasa kita bagus ya, tinggal dibalik tok, sudah beda pribadi. Sering kali kita mengalami kesulitan. Nah, ketika Allah bergerak kita tengking, ketika setan bergerak kita welcome dia. Saya sering jumpai banyak orang tua begini ya. Dulu ketika anaknya liar ke diskotik, keluyuran malam, tidak bisa menghandle, mereka hanya bisa nangis. Gak ada tindakan apapun kepada anaknya. Waktu anaknya bertobat lahir baru, rajinnya ke gereja, langsung berkata, tidak, harus di rumah. Bingung gak saudara? Ketika anaknya rusak, diam aja. Cuma nangis, nelongso, gak bisa apa-apa. Dan tidak mencegah apapun. Anaknya ke gereja, dia cegah dengan kuatnya. Kenapa saudara? Gak bisa membedakan mana hantu, mana Tuhan saudara. Nah, orang Kristen, anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa goncangan yang dari Allah akan membawa perubahan yang makin baik. Goncangannya setan menenggelamkan kita. Jadi kalau ada goncangan di depan kita, dan goncangan itu selalu menarik kita untuk masuk, coba renungkan dulu, apa yang harus aku buat? Nah, saya menganjurkan begini ya, kita harus belajar untuk mengendalikan diri saudara. Saya sering kali ngomong sama istri saya, sejak kami pindah di atas, dia kalau naik mobil itu seperti Isuzu Panther, wus 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 saudara. Orang sekian sudah ngomong, wih Butina naik mobil sekarang. Dia untuk bangga. Saya bilang jangan, kalau cering boleh, kalau wus jangan, saya bilang. Terus saya ngomong begini dengan dia gini. Saya berkata gini, orang naik mobil seperti orang menjalankan hidup. Ya, kamu nggak bisa kendalikan dan tidak pernah bisa atur apa yang orang lain bisa buat di sekitarmu, nggak bisa. Yang bisa kamu buat adalah kendalikan dirimu. Sebegitu rupa sampai orang boleh ngedan seperti apa, kamu masih bisa handle dirimu dengan benar. Jangan jadi korban kecerobohan orang, karena kita tidak punya penguasaan diri yang memadai. Ini filosofinya, tak ajari sekarang. Nggak tahu masuk atau enggak saudara. Hanya saya belum pernah dengar lagi orang berkata wus lagi saudara. Tapi saya belajar dalam hidup hal yang sama terjadi. Siapa yang bisa handle sekitarmu? Nggak ada. Siapa yang bisa mempengaruhi, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Nggak bisa. Siapa yang bisa larang setan berbuat semaunya yang dia mau? Secara natural kita nggak lihat dia. Jebakan apapun di depan kita nggak pernah ngerti. Hal yang terbaik adalah kuasai diri di dalam Tuhan, saudara. Segala sesuatu yang kita bisa kendalikan dalam roh Tuhan, kita bisa menguasai diri, Anda akan terhindar dari banyak hal. Dia cepet dengan jebakan yang paling dekat sekalipun, rem rohanimu masih bisa berhenti, saudara. Anda bisa ngerti, ini pelajaran nyetir mobil, saudara-saudara. Banyak orang kendalikan mobilnya atau dirinya sebegitu rupa sehingga kalau ada orang ngaco sedikit, Anda gak bisa kendalikan lagi hidupmu. Nah, saya berkata ini prinsip hidup sebetulnya. Engkau tidak bisa orang ngatur, kamu yang benar dong, gak bisa. Siapa yang tahu yang nyopir truk itu betul sopir atau keneknya? Atau tukang parkir iseng? Siapa yang yakin kalau Anda beri sign itu dia pasti nyingkir? Siapa yang memastikan dia nyingkir? Gak ada. Dalam hidup kita, Anda bergaul, Anda hidup, saudara. Engkau tidak bisa atur siapapun untuk ngikuti iramamu, nggak bisa. Saudara harus ikuti iramanya Tuhan. Anda kontrol hidupmu dengan baik. Goncangan apapun, tunggu. Anda bertanya, betulkah itu Tuhan? Dan kalau kita bisa belajar seperti itu, Anda akan luput dari jebakan setan. Anda bisa mengerti, saudara. Ini penting, karena di perjanjian baru, begitu banyak kata goncangan yang sama dipakai untuk hal yang negatif. Orang memberikan pengajaran yang menggoncangkan. Orang bisa menghasut kita, menggoncangkan kita. Orang bisa membuat kita gelisah. Dan banyak hal yang bisa menggoncangkan kita. Dan banyak hal yang bisa meng-create goncangan di tengah-tengah kita.
Persoalannya adalah kita cukup bisa kendalikan tidak hati dan diri kita. Kuasai diri dalam segala sesuatu di dalam Kristus Yesus. Itu kuncinya. Kalau tidak, saudara, berat. Anda akan terjerumus-jerumus begitu banyak. Semua goncangan itu punya daya tarik magnet yang kuat untuk menyedot, narik kita masuk ke dalamnya. Yang berkata, coba yang satu ini. Tapi kalau kita kuasai diri kita, saudara akan lepas dari banyak jebakan yang sebetulnya tidak perlu kita masuk di dalamnya. Nah, kita harus belajar membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Allah. Mana yang dari Tuhan, mana yang berasal dari emosi daging kita dan dari setan. Kita harus bisa bedakan itu. Kalau tidak, ada banyak orang sudah ikuti goncangan yang keliru, masuk dan untuk keluar lagi susahnya luar biasa. Nah, gini ya saudara, kalau Anda terlalu banyak gagal, apa akibatnya? Engkau akan trauma. Contoh begini. Saudara selama ini banyak ikuti goncangan-goncangan yang ternyata bukan dari Tuhan. Anda masuk, keluar, basah kuyup, kecewa. Orang nyorai, syukur. Anda naik lagi di kolam, di pinggiran kolam. Goncang lagi, orang iseng lagi. Anda masuk lagi. Lihat lagi, keluar, basah kuyup. Orang bilang, sembuh ya? Belum, naik lagi. Kalau 3, 4 kali, 1 kali Allah goncang betul-betul. Anda berkata, apa ya Tuhan? Anda begitu, orang lain masuk, keluar, sembuh, Tuhan tenang. Lah itu munculnya lagi kapan saudara? Orang Kristen harus belajar menganalisa hidupnya dengan baik. Semua kesalahan kita, semua kekeliruan, coba dicek lagi dengan Tuhan. Tuhan, kenapa sampai aku keliru? Kenapa sampai aku masuk di goncangan yang salah? Lalu kau akan belajar tumbuh dengan baik. Orang yang pernah mengalami gagal, dia akan kenal siapa dirinya yang sebenarnya. Orang yang mengalami gagal, kekecewaan banyak hal, dia akan tahu sebetulnya di mana kekuatan dan kelemahan kita. Kalau kita mau belajar, saudara, engkau tidak akan masuk dalam goncangan yang keliru. Saya berdoa supaya Tuhan akan membuat kita jadi orang-orang yang wise, yang bijaksana, yang tidak gampang digoncangkan dengan apapun. Tapi kita bisa tetap kuat dan ikuti goncangannya Tuhan saja. Amen, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Coba kita kembali kepada Yohanes pasal yang kelima tadi. Yohanes pasal yang kelima. Perhatikan mulai ayat yang kelima. Saya bacakan ulang buat saudara. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya mau tanya saudara, orang ini sembuh dulu atau ngangkat tilam dulu? Hah? Coba dibaca Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Baca dulu Irin, ayat yang ke-9. Coba yang keras. Nah terus? Nah, lalu itu artinya sesudahnya atau sebelumnya? Oke. Kadang-kadang kita ingin membela Tuhan karena konsep. Saya punya contoh bagus. Jangan tersinggung, saya beri contoh ini. Saya harus kenal Tuhan ya. Kita ini harus kenal. Kita ini orang agamawi banget. Manusia itu dasarnya gini. Selalu patokannya gitu. Oh, dengan Tuhan berarti tidak ada mujizat sebelum kita bisa membuktikan sesuatu. See? Bingung gak? Saya mau tanya. Ini orang sebetulnya beriman gak? Saya mau tanya. Hah? Ayo jujur saudara. Beriman gak orangnya? Hah? Tuhan siapa yang bilang beriman? Buktinya apa kalau beriman? Ayo. Patokan lebih. Kenapa? Nah begitunya apa? Tapi dia sembuh dulu atau lakukan dulu?
Nah, gitu. Kalau patokannya kan aku lakukan sesuatu, ini podo mbak Irin, cocok. Ini sesuatu dilakukan, gitu, baru mujizat turun. Itu kan kita diajar gitu toh. Anda beriman dong. Loh, dalam banyak kasus begitu. Orang-orang 10 orang kusta teriak-teriak dulu kan. Anak Daud, kasihanilah aku. Terus dia bilang apa? Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada siapa? Imam. Sembuh belum mereka? Belum. Jalan toh. Di tengah jalan lalu apa? Sembuh. Terus kita diajar apa? Anda melangkah dengan iman, lalu Anda akan mengalami. Betul lah itu? Betul. Contoh berikutnya. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia bilang apa? Asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Tindakan imannya apa? Jamah jubah. Sembuh dulu atau jamah jubah dulu? Hah? Jamah dulu, baru sembuh. Berarti tadi ya punya konsep kayak Irin nih. Makanya sampai kewalik baca nih. Nah, bahasa Arab betul gitu bacanya kewalik, tapi ini bahasa Indonesia. Jadi kalau itu kita kerjakan sesuatu, baru kemudian ada hasilnya. Ya toh. Tapi coba lihat di situ. Ini bertahun-tahun ganggu saya, saudara. Ya, konsepnya kan kerjakan, melangkah dulu. Ya toh. Petrus juga toh, jalan di atas air. Ayo, melangkah enggak? Melangkah. Kan tidak, lalu pecahlah kapalnya dan dia kaget, melaku, gitu kan enggak, saudara? Dia keluar dari kapal toh. Dia melangkah tuh, jalan nggak dia? Jadi ada tindakan dulu nggak? Ada. Kita diajar itu begitu. Dan proof, fakta. Tapi kenyataan Yohanes 5, sembuh dulu atau ngangkat tilam dulu? Naik bahasa Arab ngangkat tilam, baru sembuh. Dibalik soalnya baca nih. Naik bahasa Indonesia, sembuh, terus apa? Angkat tilam. Dia bilang, bangunlah, angkatlah tilammu. Seketika itu juga sembuhlah dia. Lalu setelah sembuh baru ngangkat. Ini yang Benhin bingung, saudara. KKR, orang-orang ateis datang untuk ngece. Mari. Tapi saya mau beritahu begini, betapa gampangnya jadi orang Kristen agamawi loh kita ini. Ngerti sebagian, kita pakai harga mati. Padahal exceptionnya banyak di Alkitab. Jadi saya menyimpulkan begini, saudara. Anda mau kenal Tuhan, jangan pakai law, tapi Anda harus kenal pribadi. Kumpulin pribadi nih. Nanti teologiamu diacak-acak Tuhan. Anda kita mau membela toh. Buktikan ini orang beriman. Takoi, maukah engkau sembuh? Enggak bilang mau, enggak. Sembuhnya dia mikirnya kolam Bethesda itu loh. Tuhan enggak ada orang angkat. Nah, goncang enggak ada orang angkat. Orang lain dulu yang udah masuk. Tuhannya enggak dianggap. Lu bisa apa lu? Pengharapannya dia ke Yesus atau goncangan itu, saudara? Goncangan. Bingung gak? Tapi sembuh gak, saudara? Sekarang saya tanya yang kedua. Janda di Nain, anaknya mati, ya. Alkitab berkata Yesus tergerak oleh apa? Belas kasihan. Kan dikatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan, disentuh. Ini orang mati bisa beriman gak? Ibunya dikatakan beriman enggak sebetulnya? Indikasinya enggak ada. Cuma belas kasihan. Bingung enggak? Nah gitu saya enggak perlu iman, Pak. Ya kita bilang tidak berkenan di depan Tuhan. Tapi saya mau bilang begini, saudara. Saya tahu ada banyak hal yang masih misteri. Tapi dia bisa buat apapun yang dia mau sebetulnya. Compassionnya, belas kasihannya itu luar biasa.
Oh, ini bisa jadi seru perdebatannya. Tapi saya hanya mau beritahu saudara, gampang sekali kita jadi agamawi, religius. Patok. Dan kalau Anda lihat, dia hantam dua roh agamawi. Satu agamawinya Yahudi, Sabat nggak boleh ngangkat tilam. Dia potong. Das. 2000 tahun kemudian dia potong agamawi di otak kita. Jebret. Harus melakukan dulu baru muncul. Ini berbuat apa orang ini? Nggak ngapa-ngapain. Tanyain, maukah engkau sembuh? Bilang orang harus nulungi. Jawabannya gitu. Dan dia nggak peduli, dia bilang, bangun, angkat tilammu, jalan, sembuh. Betapa gampangnya kita jadi orang Kristen agamawi. Ngerti sebagian, kita patok, harus begini. Kalau kita berkata, yang Yahudi itu agamawi, kita ya podo sebenarnya. Sebagian patok mati. Lalu tidak ada peluang sama sekali. Begitu orang tidak sembuh, dia bilang, orang beriman sih. Judgment datang dari mulut kita. Keliru kabeh. Saudara lihat itu. Sering kali saya lihat, Alkitab juga mengatakan, Tuhan lihat imannya. Tapi ada kasus di mana, kalau kita mau jujur, mana imannya? Contoh misalnya, Lazarus mati. Tuhan ngerti gak nek bakalnya mati? Ngerti gak saudara? Ngerti. Sengaja gak dia pengen mati? Cocok. Sudah ngerti mati lah. Dia kan sengaja ditunda sampai mati. Bisa datang ke Betania. Marta percaya enggak? Hah? Enggak. Maria percaya enggak? Indikasinya. Saya enggak lihat itu iman yang meledak-ledak. Ngomongnya persis Marta. Oh, aku ini kebangkitan. Ya engkau lah kebangkitan orang-orang semua bangkit bareng-bareng katanya. Malah gitu omongannya. Itu dia dasarnya imannya siapa sebetulnya bergerak? Ya imannya dia dewek sudah. Iman sang pencipta itu sendiri. Makanya ini kekuatan saudara. Roh Kudus makanya gini. Kalau makanya dikatakan roh kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, nggak ngerti. Roh Kudus ini sembahyang buat kita. Daripada dari tidak ada iman sama sekali, roh di dalam ini sembahyang. Nanti naik. Yesus pakai iman siapa? Tergantung dari iman. Imannya dia sendiri. Dia tuh kreator, pencipta. Bisa nggak dia buat begitu? Bisa. Dia bergantung pada imannya sendiri. Nah sekarang bayangin, pribadi yang sama dalam wujud roh Allah masuk dalam dirimu. Jadi orang kalau nggak mau doa pakai bahasa roh, saya nggak bisa ngerti itu. Imanmu nggak bisa dibangun sebetulnya. Anda boleh Tuhan aku ranti iman sama sekali. Tapi kamu naik dalam bahasa rohmu. Itu dia pakai imannya roh Tuhan dalam dirimu. Makanya banyak hal yang luar biasa terjadi saudara. Di luar apapun. Setelah itu bagian kita apa? Ngambang, flow. Ngikuti tok. Kemana rohnya bergerak. Anda lihat banyak hal luar biasa terjadi. Itu bukan karena aku beriman, bukan. Tapi dari dalam. Kenneth Hagin ngajar, have faith in God. Miliki iman dalam Tuhan. Dan dia berkata begini, itu dia berkata, milikilah imannya Allah. Dia berkata begini. Jadi Yesus pakai imannya dewek. Lihat orang lumpuh, bangun jalan pakai imannya dia sendiri. Orang yang bersangkutan tidak ada. Dalam banyak segi hal seperti itu terjadi sudah. Bisa nggak? Bisa. Makanya baik-baiklah dengan Roh Kudus. Anda bergaul, Anda kumpul dengan dia. Biarkan dia yang kendalikan hidupmu. Nanti geraknya pakai imannya Allah. Bukan iman manusiawi kita. Oh ya, nanti kita dibangun iman kita. Tapi banyak hal yang besar, terobosan besar. Terjadi karena iman ilahi yang muncul. Itu yang Maurice Cerullo bilang, gift of faith, karunia iman.
lihat hotel besar di San Diego. Hotel, jalan di depannya, ngatek saudara, tuding. I'll buy this. Tak tuku. Sekian lama jadi miliknya dia. Nah itu kan aneh. Nek ngitung duit, ngitung apa, wah mungkin. Tapi ini roh di dalamnya berdiri, tak tuku. Nah, kalau Anda punya begitu, itu membuat terobosan besar. Amen, saudara. Makanya Alkitab berkata, Yesus diurapi penuh iman dan kuasa, kata Alkitab, untuk melakukan banyak perbuatan baik, penuh iman. Nah itu imannya siapa? Ilahi sebetulnya, bukan iman manusiawi kita. Anda bisa ngerti? Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dia hanya bilang, lihat murid-muridnya itu beriman apa? Anak kecil cuma diminta. Alkitab nggak berkata, maka anak kecil itu beriman, Yesus bisa melipat gandakan. Enggak. Bagiannya tok dibawa. Yang lain cuma cari, mana? Yang bawa roti, bawa ikan, kumpulkan dada. Cuma anak ini tok bawa datang. Itu cukup. Yang membuat sampai luar biasa itu imannya siapa? Imannya Yesus. Kalau kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus sebegitu rupa, one day saudara, Anda tidak akan nuntut orang lain beriman. Anda bergerak seperti yang Roh Tuhan perintahkan. Amen. Kapalmu tidak ada orang Kristen di dalamnya. Kita tidak bisa mengharap beriman ya, Yesus ya. Bingung. Kayak majikanin beriman saudara. Beres. Ngerti saudara? Gak lagi blame orang lain. Kamu gak beriman sih. Gak lagi. Tapi fellowship kita sama Tuhan itu membuat roh Tuhan makin kuat di dalam kita. Terus menggerakkan roh kita. Roh kita cuma flow aja, ngalir. Bawa apapun yang dia mau, dia bergerak lewat kita. Luar biasa. Amen saudara. Jangan terjebak dengan roh agamawi. Itu membuat konsep kuat dalam diri kita. Lalu kita membatasi Tuhan. Kadang-kadang banyak hal yang terjadi di luar apa yang kita bisa buat. Saya jujur pada saudara ya. Beberapa tahun lalu waktu kita ditagih bank bayar utang gereja ini. Saya berkata, beri saya waktu 2 minggu. Saya mau ngomong jujur, itu bukan lahir dari saya beriman. Enggak. Cuman keluar dari tanggung jawab aja. Sudah menghindar sekian bulan, mau sampai oyak-oyakan terus saudara. Capek. Wes tak akhiri sudah. Beri saya waktu 2 minggu. Apakah itu lahir dari iman? Enggak. Tanggung jawab tok. Bahwa ini harus diselesaikan bagaimanapun caranya. Jadi intervensinya dia itu bisa luar biasa. Nah kalau orang tidak ngerti, Anda bisa nyalahkan dirimu terus. Aku ini kurangnya apa toh? Aku itu dosaku sih apa toh? Aku ini jahatnya di mana? Tidak berimannya di mana? Terus nyalahkan diri. Padahal Allah membuka peluang sebetulnya untuk dia bisa intervensi hidup kita total, luar biasa. Dan roh di dalam kita itu, roh Allah di dalam kita itu punya kekuatan dahsyat. Itu ilahi, itu Allah benar saudara. Nah, itu bisa membuat Anda bergerak luar biasa. Amen saudara. Dalam keluarga, sangat indah kalau semua ini unity, beriman bersama-sama. Tapi kadang-kadang dia pakai 1-2 orang di antara mereka yang berani bertindak, berdiri dan berkata, Tuhan berkata begini. Itu keluar bukan dari kekuatan manusianya. Ukuran imannya sudah gak tekan. Tapi yang muncul gift of faith, karunia iman. Itu sudah bukan ukuran imannya dia. Karena kalau Anda pelajari soal iman, 2 macam. Ada measure of faith, ukuran iman tiap-tiap kita punya. Yang kedua ada karunia iman, gift of faith.
Yang ukuran iman itu untuk hidup daily life kita itu ada ukuran nih. Tapi kadang-kadang dalam hal tertentu muncul gift of faith. Itu sudah bukan ukuran imanmu juga. Itu imannya Allah yang dipakai. Keluar, ding. Ada sesuatu yang besar kemudian terjadi. Direnungan lagi ya, orang saya ngomong di dewi, wah kok ngomong begitu ya? Tapi itu keluar. Dan itu sudah bukan dia lagi. Bukan ukuran imannya dia. Tapi itu karunia iman yang keluar. Dan itu imannya Allah, saudara. Lah banyak orang Kristen, karena tidak kumpul dengan Roh Kudus, gift-nya nggak keluar dalam dirinya. Akhirnya hidupnya ya begitu-begitu. Biasa-biasa. Tidak terjadi apa-apa. Gimana kabarnya? Ya biasa. Tolong tahun kas gimana? Biasa. Tuhan Yesus tidak berubah, gue yang gak berubah. Utangnya masih banyak? Lebih sedikit dari biasa nih. Malah gitu. Gak ada sesuatu yang breakthrough dalam hidupmu. Karena engkau pakai measure of faith-mu. Nah, ukuran iman itu tumbuh dari engkau kenal dengan Tuhan, baca Alkitab, ya, latihan. Bob Weiner berkata, instant obedience. Itu membuat measure of faith-mu naik, saudara. Tapi gift of faith itu lahir dari fellowship-mu dengan Roh Kudus. Dan engkau hanya channel, meriam tok, pelurunya dari dia. Boom. Dan kalau itu terjadi, saudara, hal-hal besar akan diberikan Tuhan kepada kita. Amen, saudara. Ini banyak yang kita bisa pelajari. Yesus pakai imannya sendiri. Ini orang lumpuh, ini orang sakit 38 tahun. Dia cuma tetap setia aja ini orang. Ngenteni goncangan. Imannya tidak ke Yesus, imannya ke goncangan. Ditanyai Tuhan, alasannya keluar. Tapi setia loh, nunggu di kolam Bethesda. Cukup buat dia. Dia pakai imannya sendiri. Tuhan bisa pakai kita, saudara. Gift of faith-nya bisa keluar. Anda punya measure of faith, ukuran iman. Masing-masing kita lahir baru, ada ukuran imannya. Anda latih imanmu, otot imanmu gerak. Makin kuat, ukurannya makin kuat. Nanggung beban makin kuat. Nambahi, tambah. Tapi karunia iman, gift of faith, itu munculnya mendadak. Begitu itu keluar, waduh, explosion, saudara. Dan itu yang ditunggu oleh dunia hari ini. Saya berdoa Anda bergaul dengan Roh Allah dengan baik. Izinkan kekuatan ilahi di dalammu meledak keluar lewat hidup kita. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama.